Banyak yang mikir harus beli box bayi mahal, bantal anti peyang, matras anti tungau, dan sebagainya. Kalau ibu memang bekerja atau perlu memerah ASI secara rutin, maka pompa ASI yang nyaman dan sesuai budget bisa sangat membantu. Ada banyak perlengkapan bayi yang secara teori terdengar seperti penyelamat hidup orang tua baru, tapi kenyataannya malah nambah kerjaan atau ujung-ujungnya cuma nganggur di pojokan rumah. Tapi banyak juga orang tua yang beli dengan harapan akan rajin masak empasi organik setiap hari, realitanya malah beli bubur instan karena lebih praktis. Halo, bunda-bunda semua, selamat datang kembali di Ruang Bunda, tempat ngobrol santai tapi penuh makna untuk semua hal seputar kehamilan, bayi, dan awal perjalanan jadi orang tua. Aku Nadia, dan hari ini kita bakal bahas satu topik yang, jujur aja bikin dompet deg-degan, perlengkapan bayi. Serius deh, siapa sih yang gak pernah kalap waktu lihat katalog baby store atau scrolling di e-commerce tengah malam, yang awalnya cuma mau beli popok, tahu-tahu keranjang belanjaan udah isinya 10 item. Dan lucunya, nggak semua itu beneran kepake. Nah, supaya kita nggak kebablasan belanja yang akhirnya cuma numpuk di pojok kamar, hari ini aku ditemani oleh narasumber yang pastinya udah nggak asing lagi buat kalian. Beliau adalah seorang dokter anak, aktif edukasi orang tua baru, dan ini penting juga seorang ayah dari 2 anak. Langsung aja, selamat datang Dr. Reza. Wah, ini topik yang selalu menarik dan penuh kenangan ya. Saya sendiri juga dulu ngalamin fase di mana tiap minggu ada aja paket datang ke rumah. Padahal yang hamil istri saya, yang kalap malah saya. Nah loh, jadi ini bukan cuma soal para bunda ya, para ayah juga bisa lapar mata ternyata. Betul sekali, apalagi kalau udah masuk toko perlengkapan bayi, dunia itu seolah punya sihir sendiri. Kita pengen yang terbaik untuk anak, itu sangat wajar. Tapi kadang-kadang kita jadi lupa bedain mana yang perlu banget dan mana yang, gimmick aja. Setuju. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas soal itu. Perlengkapan bayi yang esensial versus yang sebenarnya nggak wajib-wajib amat. Oke dok, yuk kita masuk ke bagian pertama. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya dok. Buat para orang tua baru, apalagi yang anak pertama, kadang suka bingung. Sebenarnya perlengkapan wajib untuk bayi baru lahir itu apa aja sih? Pertanyaan bagus banget, dan ini memang sering banget saya dapatkan dari pasien di klinik juga. Jadi untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan, sebenarnya yang mereka butuhkan itu nggak banyak-banyak banget. Kita bisa kelompokkan jadi beberapa kategori utama. 1. Pakaian. 2. Popok. 3. Peralatan mandi dan perawatan. 4. Tempat tidur atau tempat beristirahat. 5. Perlengkapan menyusui kalau diperlukan. Boleh kita bahas satu persatu dok? Kita mulai dari pakaian ya. Ini biasanya yang paling menggoda karena lucu-lucu. Tapi yang esensial itu sebenarnya beberapa set baju lengan pendek dan panjang, celana, kaos kaki dan sarung tangan, topi bayi, dan kain bedong atau selimut tipis. Yang penting pilih bahan yang lembut, menyerap keringat, dan gampang dicuci. Jadi nggak perlu punya lemari khusus kayak toko ya dok? Nggak perlu mbak. Kadang orang tua beli sampai 30 potong baju newborn, padahal bayi itu cepet banget tumbuhnya. Belum lagi kalau ternyata kulitnya sensitif atau bajunya jadi sempit dalam sebulan. Beli secukupnya dulu, nanti bisa nambah kalau butuh. Noted. Terus, popok. Bisa pilih mau pakai popok kain atau popok sekali pakai. Popok kain tentu lebih ramah lingkungan, tapi butuh tenaga ekstra untuk mencuci. Kalau popok sekali pakai, pilih yang hypoallergenic dan sesuaikan ukuran dengan berat bayi. Selain itu, siapkan juga alas ganti popok, tisu basah tanpa parfum, dan krim ruam popok. Itu lifesaver banget buat cegah iritasi. Aku pernah dengar juga soal diaper organizer atau tempat khusus buat nyusun perlengkapan popok. Itu perlu nggak sih? Kalau memang memudahkan, silakan aja. Tapi itu bukan kebutuhan primer. Kadang cukup pakai kotak biasa atau laci kecil di dekat tempat tidur bayi. Yang penting mudah dijangkau dan bersih. Sip. Nah, sekarang masuk ke bagian mandi dan perawatan ya dok? Iya. Peralatan dasar yang perlu itu biasanya bak mandi bayi, sabun dan sampo khusus bayi yang lembut dan tanpa pewangi berlebihan, handuk lembut, gunting kuku bayi, kapas bulat, dan termometer bayi. Oh, satu lagi, termometer ruangan juga bisa membantu, terutama kalau tinggal di daerah dingin. Jadi baby packet isi belasan item itu. Bonus. Nggak wajib, kadang bayi malah nggak nyaman dengan pewangi atau produk yang terlalu banyak. Kulit mereka masih sensitif banget, jadi prinsipnya less is more. Nice. Sekarang tempat tidur. Banyak yang mikir harus beli box bayi mahal, bantal anti peyang, matras anti tungau, dan sebagainya. Wah,
Ini topik yang banyak mitosnya. Bayi baru lahir sebenarnya cukup tidur di tempat yang rata, kerasnya sedang, tanpa bantal, tanpa boneka-boneka di sekelilingnya. Kita lebih khawatir soal safe sleep, mencegah risiko SIDS, sindrom kematian mendadak pada bayi. Box bayi bagus, tapi bisa juga tidur bareng orang tua asal dengan aturan keamanan yang ketat. Dan soal bantal peyang, belum ada bukti medis kuat bahwa itu bermanfaat. Bahkan kadang bisa bikin posisi tidur bayi jadi nggak natural. Wah, itu pasti agak mengejutkan ya buat para pendengar. Soalnya bantal peyang tuh kayak jadi starter pack bayi baru lahir. Betul. Tapi kadang persepsi itu dibentuk oleh promosi atau budaya. Kita perlu ingat bahwa yang terpenting adalah keamanan dan kenyamanan bayi, bukan kelengkapan estetikanya. Oke, terakhir nih dok, perlengkapan menyusui. Kalau ibu menyusui langsung, apa perlu punya pompa, cooler bag, dan lainnya? Tergantung kebutuhan. Kalau ibu memang bekerja atau perlu memerah ASI secara rutin, maka pompa ASI yang nyaman dan sesuai budget bisa sangat membantu. Cooler bag juga penting untuk penyimpanan. Tapi kalau ibu menyusui langsung di rumah dan tidak terlalu butuh stok ASI, mungkin tidak perlu beli semua itu di awal. Bantal menyusui bisa membantu posisi, tapi kalau nggak ada pun bisa diganti dengan bantal biasa. Jadi semuanya bisa fleksibel. Kenali dulu kebutuhannya, baru tentukan belanjaannya. Tepat sekali. Jangan belanja berdasarkan ketakutan kalau nanti nggak punya ini gimana, tapi berdasarkan realitas hidup dan rutinitas masing-masing. Aku suka banget cara dokter menjelaskan nyantai tapi meyakinkan. Dan jujur, ini jadi semacam terapi keuangan juga ya. Banyak yang jadi orang tua baru tuh takut kelihatan nggak siap kalau perlengkapannya nggak komplit. Padahal kesiapan, jadi orang tua itu bukan diukur dari berapa banyak barang bayi yang dimiliki, tapi dari kesiapan mental dan koneksi emosional ke anak. Oke, dok, masuk ke bagian yang mungkin agak sensitif nih. Soalnya kita mau ngomongin barang-barang yang kelihatannya keren banget, tapi ternyata seringkali, ya, jarang banget kepake. Saya nyebutnya barang-barang penuh harapan, tapi minim realisasi. Istilahnya lucu banget, tapi memang benar kok. Ada banyak perlengkapan bayi yang secara teori terdengar seperti penyelamat hidup orang tua baru, tapi kenyataannya malah nambah kerjaan atau ujung-ujungnya cuma nganggur di pojokan rumah. Contohnya, dok, yang paling sering dokter lihat? Wah, banyak ya. Tapi 3 besar favorit saya adalah 1. Botol sterilizer listrik yang besar, 2. Bottle warmer, 3. Baby food processor canggih. Ayo kita bahas satu-satu. Pertama, sterilizer. Bukannya penting ya, dok? Sterilisasi itu memang penting, apalagi di bulan-bulan awal. Tapi caranya nggak harus pakai alat besar seharga ratusan ribu, bahkan jutaan. Kita bisa rebus botol dan dot di air mendidih selama beberapa menit. Itu udah cukup aman. Sterilizer listrik itu kadang justru ribet. Harus dibersihin juga, ukurannya besar, dan kalau listriknya padam atau alatnya rusak. Ya balik lagi ke metode manual. Wah, saya jadi ingat punya teman yang belinya 2 tingkat. Bisa steril sekaligus keringin. Tapi katanya jarang dipakai karena butuh waktu lama dan makan tempat. Nah, itu dia. Kadang kita beli karena takut kelihatan nggak siap. Tapi sebenarnya fungsi utamanya bisa dilakukan dengan metode yang lebih sederhana dan murah. Oke, poin kedua tadi, bottle warmer. Kenapa bisa jadi gimmick? Karena air hangat dan mangkuk juga bisa berfungsi sama baiknya. Bottle warmer itu memanaskan ASI atau susu formula ke suhu ideal. Tapi suhu ideal itu bisa didapat dengan cara merendam botol dalam semangkuk air hangat biasa. Tanpa kabel, tanpa colokan. Tapi kalau di mobil atau tempat umum gimana, dok? Kalau sering bepergian, boleh saja punya versi portabel. Tapi kalau aktivitasnya lebih banyak di rumah, alat itu belum tentu esensial. Jadi lagi-lagi, tergantung gaya hidup. Tepat. Lanjut ke si baby food maker. Ini juga banyak banget diiklankan ya, dok? Iya, terutama yang satu alat bisa kukus, blender, dan hangatkan. Tapi kita bisa pakai kukusan biasa dan blender dapur kok. Bahkan untuk empasi awal, banyak orang tua cukup pakai saringan halus atau ulekan. Jadi bukan soal teknologinya ya, tapi soal efisiensi. Betul. Kalau alat itu memang mempermudah dan sering dipakai, silakan. Tapi banyak juga orang tua yang beli dengan harapan akan rajin masak empasi organik setiap hari. Realitanya malah beli bubur instan karena lebih praktis. Aduh, ini saya merasa tertampar dengan lembut nih, dok. Kayaknya banyak pendengar kita yang juga gitu. Beli dulu karena niatnya mulia, tapi kenyataan berkata lain. Nggak apa-apa kok. Jadi orang tua itu proses belajar. Yang penting, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Dan jangan merasa gagal hanya karena kita nggak pakai semua alat canggih itu. Setuju? Oke,
Sebelum lanjut ke segmen berikutnya, ada nggak sih ciri-ciri perlengkapan bayi yang kemungkinan besar cuma gimmick? Ada. Nih, tips cepatnya. 1. Kalau alat itu butuh banyak langkah, padahal hasil akhirnya bisa dicapai dengan cara sederhana. 2. Kalau manfaatnya terdengar terlalu wow, tanpa bukti medis jelas. 3. Kalau barang itu viral di medsos tapi nggak banyak review jujur dari pengguna. 4. Kalau harganya mahal tapi kegunaannya sempit banget. Mantap, catat ya bunda-bunda. Jangan sampai uangnya habis buat gaya, tapi justru stres karena barangnya nggak kepake. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar jika bunda punya pertanyaan atau saran. Kita lanjut yang sering di grup ibu-ibu nih dok. Perang kereta versus gendongan. Mana yang lebih worth it? Haruskah punya keduanya? Topik yang menarik dan jawabannya kembali lagi tergantung. Klasik banget ya jawaban dokter. Tapi serius, stroller dan gendongan itu punya fungsinya masing-masing. Kalau dipakai sesuai situasi, dua-duanya sangat membantu. Tapi kalau harus memilih, saya pribadi lebih merekomendasikan gendongan untuk fase awal bayi. Kenapa dok? Karena gendongan itu mendekatkan bayi ke tubuh orang tua. Sentuhan kulit, detak jantung, suara napas, semuanya bikin bayi lebih tenang. Itu membantu bonding juga, apalagi di bulan-bulan pertama. Ditambah, gendongan bikin tangan bebas, cocok banget buat ibu-ibu multitasking. Nah, tapi sekarang kan ada banyak banget jenis gendongan ya. Ada wrap panjang, ada yang ergonomis, ada hip seat segala. Mana yang paling oke? Yang penting, 1, ergonomis. Artinya posisi duduk bayi membentuk huruf M, bukan menggantung. 2, nyaman buat pemakai, jangan sampai bikin pegal atau keringetan berlebihan. 3, sesuai usia dan berat bayi, beberapa jenis hanya aman dipakai setelah leher bayi kuat. Wrap itu bagus untuk newborn karena lembut dan bisa menyesuaikan bentuk tubuh bayi. Tapi memang perlu latihan. Kalau mau praktis, carrier ergonomis bisa jadi pilihan. Terus stroller gimana dok? Kalau keluarga sering jalan-jalan jauh, traveling, atau tinggal di kota besar yang trotoarnya layak dan aman, stroller sangat membantu. Bisa dipakai untuk tidur siang bayi, juga kalau orang tua udah pegal gendong. Tapi, banyak juga yang beli stroller mewah seharga motor, padahal akhirnya dipakai seminggu sekali aja. Atau rumahnya 2 lantai tanpa lift, stroller jadi penghuni tetap di bagasi. Saya pernah lihat temen yang punya 3 jenis stroller. Travel stroller, city stroller, dan jogging stroller. Padahal anaknya baru 6 bulan. Iya, kadang kita kejebak branding. Ada juga yang beli travel system yang strollernya bisa diubah jadi car seat dan bouncer segala. Bagus kalau sering dipakai. Tapi kalau cuma buat jalan ke warung depan rumah, ya berat juga. Jadi intinya, sesuaikan sama gaya hidup dan mobilitas keluarga ya. Betul sekali. Kalau banyak jalan kaki, stroller ringan bisa jadi investasi yang bagus. Kalau lebih sering di rumah atau naik motor, mungkin gendongan lebih efektif. Jangan sampai beli mahal-mahal cuma buat dipamerin di Instagram. Kenal lagi nih. Tapi jujur ya dok, tekanan dari sosial media tuh kuat banget. Kayaknya semua orang punya perlengkapan bayi yang keren. Bikin kita mikir, kalau aku nggak punya itu, berarti aku orang tua yang kurang siap. Dan itu yang ingin saya tegaskan ke semua orang tua. Kualitas pengasuhan nggak ditentukan oleh merek stroller atau seberapa mahal gendonganmu, tapi ditentukan oleh kehadiranmu, kepekaanmu, dan cintamu pada anak. Setuju banget. Jadi, kalau boleh kasih saran sederhana nih, dok, misalnya pasangan muda cuma punya budget terbatas dan harus pilih satu, stroller atau gendongan. Saya akan bilang, mulai dari gendongan. Lebih praktis, lebih hemat ruang, dan manfaatnya lebih terasa di usia awal bayi. Kalau nanti memang terasa butuh stroller, bisa beli belakangan, bahkan bisa pertimbangkan beli second yang kondisinya masih bagus. Wah, ini segmen yang mencerahkan banget. Jadi bukan soal punya semuanya, tapi tahu kapan dan kenapa kita membutuhkannya. Saya rasa ini bisa mengurangi banyak tekanan buat para pendengar kita. Dan yang paling penting, jangan bandingkan kebutuhan keluargamu dengan orang lain. Setiap rumah tangga punya ritme, ruang, dan rutinitas yang berbeda. Yang penting, bayi merasa aman dan dicintai. Oke dok, sekarang kita masuk area yang, kadang bisa jadi kayak dunia sendiri. Peralatan menyusui dan empati. Kayaknya semua orang tua pengen siap banget menghadapi 2 fase ini, ya kan? Iya betul, saya sering bilang ke pasien juga. Fase menyusui dan empati itu 2 momen yang penuh harapan sekaligus tantangan. Dan biasanya penuh belanjaan juga. Bener banget. Kadang kayak lagi nyiapin dapur mini sendiri khusus buat bayi. Nah itu dia. Tapi pertanyaannya sekarang, dari sekian banyak alat yang tersedia, apa aja yang benar-benar terpakai? Dan mana yang ternyata cuma memperumit? Yuk bahas dari yang pertama dulu, menyusui. Buat ibu yang menyusui langsung, apa aja yang wajib dimiliki?
Kalau ibu menyusui langsung dan nggak perlu memompa, sebenarnya perlengkapannya cukup sederhana. Bra menyusui yang nyaman. Nursing pad, penting buat cegah bocor saat awal-awal produksi ASI banyak. Bantal menyusui, opsional, tapi sangat membantu posisi, dan tentunya kesabaran serta dukungan dari pasangan yang ini nggak dijual di toko. Yang terakhir itu paling susah dicari kayaknya. Tapi penting. Nah, kalau ibu harus memompa ASI, baru deh ada tambahan alat. Pompa ASI bisa manual atau elektrik. Botol ASI, cooler bag, ice gel, sterilizer, bisa pilih manual atau itu kantong ASI kalau mau stok. Saya sering dengar juga ada yang bilang kalau nggak punya pompa ASI elektrik, nanti nggak maksimal. Bener nggak sih, Dok? Nggak juga. Pompa elektrik memang praktis, terutama yang double dan punya fitur mirip hisapan bayi. Tapi ada juga ibu yang justru lebih cocok dengan pompa manual. Intinya setiap ibu punya kecocokan berbeda. Yang penting nyaman dan tidak menyakiti payudara. Dan jangan lupa, alat hanya membantu, tapi bukan penentu utama keberhasilan menyusui. Yang utama itu stimulasi dan kepercayaan diri ibu. Aduh, itu kalimat yang bikin adem banget, Dok. Karena kadang ibu tuh jadi tertekan sama alat-alat. Nggak punya ini itu, lalu merasa bersalah. Makanya edukasi penting. Kita nggak harus punya segalanya. Kadang yang dibutuhkan satu pompa sederhana dan jadwal istirahat cukup. Nah, masuk ke fase empati. Fase yang sering bikin dapur penuh alat baru. Apa aja sih yang esensial, Dok? Untuk empati, yang penting itu. Alat kukus dan blender atau penghalus makanan. Bisa pakai alat dapur biasa, sendok silikon kecil lembut buat gusi bayi, mangkuk kecil dan gelas bayi, kursi high chair yang aman dan kokoh, celemek makan. Itu cukup untuk awal empati. Sisanya bisa disesuaikan sambil jalan. Jadi alat-alat 5-in-1 baby food maker yang bisa kukus, blender, angetin, steril, dan nyanyi lagu anak-anak itu. Itu bonus. Kalau memang sering dipakai dan bikin ibu senang masak, ya oke aja. Tapi banyak juga yang beli, pakai 3 kali lalu disimpan. Kadang, empati itu jauh lebih fleksibel dari yang kita pikir. Bayi nggak butuh puree yang Instagramable, tapi butuh orang tua yang sabar dan konsisten. Setuju banget. Saya pernah lihat temen yang tiap hari bikinin menu beda-beda lengkap dengan warna makanan yang dimatchingkan. Tapi seminggu kemudian stres sendiri karena bayinya nggak mau makan. Itu realita yang sering terjadi, dan itu wajar. Empati itu bukan kompetisi. Justru semakin kita sederhana dan fokus ke kualitas interaksi saat makan, semakin sehat hubungan anak dengan makanan ke depannya. Jadi, intinya buat fase menyusui dan empati, alat bisa membantu, tapi bukan penentu utama. Tepat sekali. Jangan beli karena takut, beli karena tahu fungsi dan cocok dengan kebutuhan. Dan jangan merasa jadi orang tua gagal hanya karena nggak punya alat yang viral di TikTok. Oke, sekarang kita bahas segmen yang bisa dibilang penuh warna ya, Dok. Dunia mainan bayi. Ini juga salah satu medan godaan belanja terbesar buat orang tua. Betul sekali. Dan menariknya, semakin kecil usia bayi, semakin sederhana mainan yang mereka butuhkan. Tapi sayangnya, toko-toko dan media sosial membuat kita merasa harus punya segalanya. Apalagi kalau lihat playroom anak selebgram ya, Dok. Ada playmat, playgym, bola-bola warna-warni, buku kain interaktif, sampai alat sensorik yang saya aja bingung itu fungsinya apa. Padahal bayi usia 0-6 bulan itu paling suka lihat wajah orang tuanya. Jadi, mainan yang paling keren sebenarnya interaksi manusia. Wah, jadi kita ini mainan terbaik buat bayi? Betul. Senyum, suara, lagu yang dinyanyikan ibu itu stimulasi terbaik. Tapi tentu mainan juga punya tempat, asal nggak berlebihan. Untuk awal cukup rattle atau mainan bunyi lembut, cermin aman untuk eksplorasi wajah, mainan gantung untuk stimulasi visual, buku kain atau papan warna-warni kontras tinggi. Jadi nggak perlu punya 15 jenis mainan dari newborn sampai toddler? Malah kadang kalau terlalu banyak, bayi jadi overstimulasi. Kita pikir anak bosan, padahal mereka cuma butuh waktu buat eksplorasi satu benda dengan fokus. Dan sepertinya mainan mahal nggak selalu lebih efektif ya, Dok? Tepat. Kardus bekas, botol plastik isi beras, tea, sendok kayu, semua bisa jadi alat stimulasi yang menyenangkan. Kreativitas dan kehadiran orang tua jauh lebih bernilai. Saya pernah baca juga tentang rotasi mainan ya, Dok. Supaya bayi nggak gampang bosan. Itu gimana maksudnya? Itu strategi bagus. Intinya, jangan keluarkan semua mainan sekaligus. Cukup 2-3 dalam satu waktu. Minggu depan ganti lagi. Dengan begitu, bayi tetap penasaran dan orang tua juga nggak kewalahan beresin. Menarik banget. Tapi gimana dengan mainan edukatif? Atau yang katanya bisa bikin anak lebih pintar? Perlu dikejar juga nggak? Yang perlu dikejar, itu justru hubungan dan interaksi. Mainan edukatif bisa membantu, tapi bukan keharusan. Yang bikin anak berkembang adalah komunikasi, kasih sayang, dan eksplorasi bebas.
Jangan sampai mainan menggantikan peran kita sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Wah, ini segmen yang membuka mata banget sih. Jadi bukan soal seberapa canggih mainannya, tapi seberapa hangat kita hadir saat bermain. Betul. Bahkan bayi akan lebih bahagia main sama ibu atau ayah yang tertawa bareng daripada ditinggal dengan mainan mahal tapi sendiri. Oke dok, kita masuk ke segmen bikin bimbang ya. Soal barang-barang bayi yang warisan second hand atau dipinjam. Banyak yang bilang hemat, tapi ada juga yang takut nggak aman. Gimana sih sebenarnya? Ini pertanyaan penting banget. Soalnya nggak semua barang second itu buruk. Justru buat beberapa jenis perlengkapan bayi, memakai barang bekas atau hasil pinjaman bisa jadi keputusan yang bijak dan ramah lingkungan. Wah, menarik tuh. Jadi sebenarnya boleh ya pakai barang bekas bayi? Boleh banget dengan catatan. Kita perlu selektif dan hati-hati. Ada barang-barang yang aman digunakan kembali, tapi ada juga yang sebaiknya dihindari. Yuk kita bahas. Siap. Mulai dari yang aman dulu ya. Oke, ini contoh barang bayi yang biasanya aman untuk diwariskan atau beli second, asalkan kondisinya masih bagus. Pakaian bayi, selimut, bedong, handuk, mainan non-elektronik, gendongan, high chair, bak mandi, perabot seperti lemari kecil, organizer, dan lain-lain. Pastikan semua dalam keadaan bersih, tidak sobek, tidak berjamur, dan bisa dicuci dengan aman. Noted. Nah, sekarang yang harus hati-hati atau sebaiknya tidak diwariskan. Ini penting. 1. Car seat. Kalau car seat pernah mengalami benturan keras atau tabrakan, meskipun kelihatan utuh, sistem perlindungannya bisa rusak, jadi pastikan ada riwayat penggunaannya. 2. Box bayi atau crib. Cek apakah modelnya masih sesuai standar keamanan terbaru. Beberapa model lama punya celah terlalu lebar yang bisa membahayakan bayi. 3. Pompa ASI, terutama yang tertutup, sulit dipastikan kebersihannya 100%, kecuali bisa steril total dan masih berfungsi baik. 4. Botol susu dan dot. Sebaiknya beli baru, karena bagian ini bersentuhan langsung dengan mulut bayi. 5. Mainan elektronik atau berbaterai. Cek baterai dan sistem keamanannya sih, kayak apakah masih berfungsi dan tidak mudah dibongkar bayi. Kadang kalau lihat barang second bagus, kita langsung pengen beli tanpa mikir sisi keamanannya. Betul, apalagi kalau harganya miring. Tapi harus tetap kritis. Tanyakan ke penjual, kapan dibeli, pernah rusak atau tidak, dan kalau bisa minta foto real bukan hanya katalog. Bagaimana dengan barang pinjaman dari teman atau keluarga? Itu juga bagus. Barang pinjaman itu bisa menghemat banget lah, apalagi kalau hanya dipakai sebentar. Tapi pastikan komunikasi terbuka soal kondisi barang, kapan harus dikembalikan, dan tidak merasa sungkan kalau tidak cocok. Dan yang paling penting, jangan merasa harga diri kita turun hanya karena pakai barang bekas atau pinjaman. Bunda yang bijak justru tahu kapan harus hemat dan kapan harus investasi. Setuju banget. Karena kadang gengsi itu bikin kantong tipis ya, Dok. Iya, jadi barang bekas bukan tanda ketidakmampuan, melainkan bukti sikap cerdas dan realistis. Nah, sekarang topik yang agak dalam nih. Soal psikologi konsumsi. Kenapa sih orang tua baru, terutama ibu, sering ngerasa kurang terus? Seolah-olah semua harus dibeli, semua harus dimiliki. Wah, ini pertanyaan yang menyentuh banget. Karena memang ada aspek emosional dan sosial yang sangat kuat di balik perilaku belanja orang tua baru. Kita belanja bukan hanya karena kebutuhan praktis, tapi juga karena ingin merasa siap, cukup, dan menjadi orang tua yang baik. Jadi kayak penguatan diri gitu ya? Iya, apalagi buat ibu baru, masa awal melahirkan itu penuh perubahan, tubuh, emosi, dan identitas. Belanja perlengkapan bayi bisa jadi cara untuk mengontrol kekacauan yang dirasakan. Rasanya seperti, kalau saya sudah beli semua ini, berarti saya siap jadi ibu. Padahal, siap atau enggak tuh enggak ditentukan dari isi keranjang belanja ya. Betul sekali. Tapi memang tekanan dari luar juga besar. Media sosial, konten parenting, bahkan komentar dari keluarga bisa membuat orang tua merasa mereka kurang kalau nggak punya stroller model terbaru atau mainan edukatif mahal. Dan kadang sesama ibu saling banding-bandingin secara nggak sadar. Itu realita. Kita hidup di era parenting yang sangat visual, segala momen difoto, direkam, dibagikan. Sayangnya, yang kita lihat adalah versi paling rapih dan indah dari kehidupan orang lain. Kita nggak lihat kerepotan dan kekhawatiran yang ada di balik layar. Wah, ini dalam banget sih. Jadi kayak reminder juga buat semua pendengar, jangan ukur diri sendiri pakai standar orang lain. Tepat. Dan yang paling penting, kasih ruang untuk diri sendiri. Jadi orang tua itu perjalanan panjang, bukan lomba sprint. Kita nggak harus punya hari ini. Kita cukup berjalan perlahan, belajar tiap hari, dan hadir dengan penuh kasih. Aduh, saya merinding dengarnya. Terima kasih banget udah mengingatkan hal itu. Rasanya seperti dilegakan.
Kalau ternyata kita cukup hanya dengan hadir dan mencintai. Wah, nggak kerasa ya, Omni udah panjang banget, tapi penuh banget juga isinya. Dari tadi saya sambil nyatet loh. Saya juga senang banget bisa ngobrol santai, tapi bermakna gini. Dan semoga pendengar kita juga merasa tercerahkan, bukan malah tambah panik. Amin. Oke, sebelum kita pamit, boleh dong kasih semacam pesan penutup buat para orang tua baru yang mungkin masih bingung harus beli apa dulu. Boleh, jadi begini. Jadi orang tua itu bukan tentang punya perlengkapan terlengkap atau stroller termahal, tapi tentang punya hati yang hadir, telinga yang mendengar, dan tangan yang siap memeluk. Belilah perlengkapan bayi dengan kesadaran, bukan ketakutan. Prioritaskan kebutuhan nyata, bukan tuntutan sosial. Dan ingat, bayi tidak menilai kita dari seberapa banyak barang yang kita beli, tapi dari seberapa sering kita menatap matanya dan membalas senyumnya. Masya Allah, kalimatnya indah banget. Saya yakin banyak bunda yang mendengar ini sambil manggut-manggut, atau mungkin sambil netes air mata sedikit. Nggak apa-apa, jadi orang tua itu emosional dan itu manusiawi. Baiklah, bunda-bunda, itu tadi episode kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menemani sampai akhir. Jangan lupa kalau kamu merasa episode ini bermanfaat, boleh banget dibagikan ke teman atau saudara yang juga lagi bersiap jadi orang tua. Dan seperti biasa, tetap ikuti podcast Ruang Bunda, karena minggu depan kita bakal bahas topik lain yang gak kalah menarik dan menenangkan. Sampai jumpa, dan jangan lupa, kamu sudah cukup. Kamu adalah orang tua terbaik untuk anakmu. Sampai jumpa. Semangat terus ya ayah dan bunda.